teman-teman semua, kita bincang lagi atau ketemu lagi di acara ngobrol Sari Sworo ya, saya lupa kemarin acaranya. Ini yang kedua ya, seri kedua. Kita ketemu dengan si Tekno sekarang. Oke, selamat siang. Ya. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Iya. Teman-teman, kita akan membicarakan tentang kebudayaan atau hal yang paling dekat dengan kebudayaan yang dikatakan oleh Ki Hajar adalah tentang kesenian. Kenapa kesenian menjadi sangat penting, yang dijadikan oleh Ki Hajar sebagai landasan atau pepucuk dari pendidikan, dan itu dipahatkan jelas-jelas di anak tangga pendopo Taman Siswa. Jelas ada maksudnya, tidak main-main Ki Hajar memahat itu. Saya kira seperti itu yang tadi kami bincangkan dengan Ki Tekno saat ini, itu tentang bagaimana kita bisa menjelaskan atau memahamkan kepada orang-orang pentingnya kesenian ini, karena kesenian inilah yang melandasi atau yang memberikan watak karakter sebelum anak diberi landasan dengan pendidikan intelektual. Tetapi lebih jauh dikatakan oleh Ki Hajar bahwa kesenian adalah hal yang paling dekat dengan kebudayaan. Kira-kira seperti itu Ki Tekno ya? Iya. Penting ya. Taman Siswa itu di dalam budi pertama itu adalah wawasan kebudayaan. Dan yang kedua itu adalah wawasan kebangsaan. Yang ketiga itu wawasan kejuangan. Itu sari ketaman-siswaan. Jadi kenapa budaya itu dinomorsatukan? Nah, Ki Hajar pernah mengungkapkan suatu kalimat yang menarik bagi saya dan saya kagum dengan kalimat itu. Untuk membangun suatu bangsa atau generasi mudanya, itu yang dibangun adalah derajat budayanya. Nah, bagaimana membangun derajat budaya itu? Nah, derajat budaya itu dibangun melalui pendidikan. Pertanyaan, ada apa di dalam pendidikan? Kata Ki Hajar, di dalam pendidikan itu ada penyeimbangan antara emosi dan intelektual, antara batin dan pikiran. Nah, ini merdeka batinnya, merdeka pikirannya. Wah, itu luar biasa itu. Nah, inilah yang menarik. Nah, penghubungnya apa? Pendidikan seni. Pendidikan seni itu penting. Ada 3 virus di era milenial ini. Virus negatifnya adalah masalah food, makanan, fashion, pakaian, dan fun, kegemaran atau kesukaan. Kalau itu negatif, terus kita cover menjadi positif, maka kita akan sukses. Nah, contoh, ada keraton, ada kampus, ada kampung, ada kaprajan, ada community. Nah, Sari Sworo ini adalah sanggar komunitas. Apa? Pelestari, pengembang, dan menciptakan budaya baru yang bisa beradaptasi dengan alam dan zaman. Itu namanya kodrat alam. Nah, jadi kira-kira kalau kita terjemahkan tentang makna kesenian yang merupakan hal yang paling dekat dengan kebudayaan yang dikatakan atau yang digagas atau diteorikan oleh Ki Hajar Dewantara itu, berarti inilah yang harus menjadi PR kita bersama untuk menegaskan lagi bahwa pentingnya kesenian itu bagi teman-teman pemangku kebijakan Ki ya. Artinya mereka harus memahami bahwa kesenian ini tidak hanya pakaian, tidak hanya tari-tarian, tidak aja menyanyi, tapi di dalam nyanyian, di dalam pementasan, kesenian itu sudah merangkum ada pakaiannya, cara berpakaian, ada makanannya juga, ada ya warna-warnanya, kemudian ada unggah-ungguhnya, kemudian juga ada tata krama dan lain-lain. Jadi teman-teman di pemangku kebijakan dan teman-teman di pemerintah, saya kira harus memahami bahwa benar, memang kebudayaan tidak hanya kesenian, tetapi kesenian yang paling dekat. Bahkan dikatakan kesenian itu menunjukkan jiwa dari sebuah bangsa. Saya kira-kira itu ya Ki Tekno ya, jiwa dari sebuah bangsa. Betul itu, rohnya. Jadi begini ya teman-teman ya. Orang asing keluar pergi ke Indonesia itu yang dicari itu pertama food, makanan tradisional. Nah, sekarang era gowes-gowes itu bukan lagi makanan-makanan luar yang dicari, tapi adalah food, makanan tradisional. Terus yang berikutnya adalah fashion. Fashion itu bukan sekedar pakaian, tapi bisa jadi tata interior kepariwisataan di desa-desa. Termasuk di situ adalah bahasa, seni lagu, seni kesantunan, seni keramaan, dan romantisme
yang memunculkan fun tadi, kegemaran. Hebat loh ya. Berarti kesenian itu masuk juga ke hampir semua ranah yang ada di dalam kehidupan atau sendi-sendi masyarakat. Berarti kesenian inilah yang harus kita ungkapkan. Artinya dari yang disebutkan bahwa kesenian adalah jiwa sebuah bangsa, itu saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang sedang kita perjuangkan di Jogja ini ya Ki ya, di keistimewaan Jogja ini. Keistimewaan, dan kita lebih istimewa lagi kalau Indonesia Raya jadi sih. Indonesia Raya 3 stansa itu ditanamkan sejak usia dini. Karena kandungan bahasa Indonesia Raya 3 stansa itu luar biasa. Kalau fondasi awal bahasanya, terus nanti ceritanya, terus gerak dan lagunya itu disambungkan, maka itu karakter anak Indonesia yang paham tentang tanah airnya. Betul ya. Kita lanjutkan teman-teman tentang pentingnya kesenian. Saya pikir hal yang paling utama kita kembalikan ke teman-teman pemangku kebijakan di daerah istimewa Jogja. Bagaimana kesenian ini menjadi hal atau sesuatu bagian yang cukup penting untuk menunjukkan keistimewaannya. Jadi hanya media, tidak hanya ya, tapi memang media bagaimana menghantarkan keistimewaan Jogja ini. Tidak hanya di tarinya, tidak hanya seni itu tadi kembali ke awal, tidak hanya tarinya, tapi kesenian itu merangkum hampir semua watak-watak budaya yang ada di Jogja. Kira-kira gimana Ki Tekno? Iya, kita sudah mengatakan tadi antara keraton, kampus ya. Kampus itu bukan sekolah perguruan tinggi, tapi sekolah itu termasuk kampus. Nah, terus di samping itu kampus ada kampung, kaprajan dan komunitas. Ini integrate, eklektis, konvergen. Karena apa? Nanti kita memfilter konsentrisitas dan konvergensi dinamika tentang kemajuan zaman. Jangan sampai kita nanti Koreanya lebih tinggi, Jogja ini tinggi. Nah, saya mengharapkan begini, Jalisa. Mulai Taman Indri atau TK PAUD, ini anak-anak harus ditunjukkan dulu keraton itu apa. Ojo nganti ngerti Singapura, ngerti Filipina, Jepang, Amerika, tapi Jogja nggak ngerti. Berarti anak-anak kehilangan. Nah, keistimewaan pendidikan anak usia dini sampai SMP, ini anak wajib kunjung ke museum, apalagi ke keraton, wajib hukumnya. Karena apa? Dia bisa bercerita banyak tentang keistimewaan. Nyawiji dulu supaya duwe greget senggolan orang mingkue kena nanti pada anak-anak kita. Itu Jalis. Ya, kalau kita bicara anak-anak, ada satu teori atau satu metode Ki Hajar yang sedang kita gali di sini ya, kita di laboratorium Sariswara, yaitu metode Sariswara. Sebenarnya cara yang dipakai Ki Hajar melalui suara atau melalui tembang, melalui lagu, itu teorinya sangat kuat, dan itu beliau merujuknya ketika beliau dibuang di negeri Belanda dari Dr. Rudolf Steiner itu, dan ternyata itu juga dikuatkan oleh teorinya sastro gendingnya Ki Hajar, Sultan Agung ya. Apa yang dikatakan melandasi watak itu saya kira memang ditembak pada saat anak-anak usia dini tadi itu ya. Betul. Kalau Ki Hajar nulis itu sangat rinci ya, di usia 3,5 sampai usia 9 lah, mulur murungketnya 7, 9 ya. Itu watak ketika otak sedang bertumbuh dan hanya sekali diberi masukan seumur hidup akan melekat kuat. Kalau kebalikannya, anak dimasuki dengan lagu-lagu Bojogala, maka Bojogala itu akan melekat terus. Tapi coba bayangkan di usia itu dia melekat tapi dimasukkan tembang-tembang tentang unggah-ungguh, tentang Nuwun Sewu, tentang Toto Kromo, Derek Langkung dan lain-lain. Saya pikir akan berbeda. Dia akan mengingat seumur hidup yaitu. Dan itu mungkin dikatakan oleh Ki Hajar konsentris tadi itu ya. Betul. Jadi menanamkan watak-watak itu lewat gagasan Ki Hajar yang melalui metode Sariswara ini juga harus kita gali lagi. Ya, betul. Begini ya. Kenapa Golden Age, anak-anak usia keemasan ini, kalau kita meleset dari ini, salah menyusun kurikulum, dan kita nggak tahu maunya anak itu diawali oleh pendidikan paling utama, yaitu di dalam keluarga. Ki Hajar mengembangkan Tripusat di situ. Nah, ada Tripusat Ki Hajar, terus ada tokoh lagi dari Jogja Jalis, namanya Ahmad Dahlan dan Romo Mangun. Nah, itu menyatakan bahwa tempat pendidikan yang keempat itu tempat-tempat ibadah. Tapi saya Ki Sutekno, pengamat anak,
mengatakan tempat pendidikan ini. Nah ini di HP ini alam pendidikan kelima. Kalau dulu anak dilarang memakai HP, sekarang wajib. Dulu anak dilarang menonton TV, sekarang wajib. Kenapa? Nah, sekarang dunia berbalik dari sini. Ya, saya kira itulah konvergen yang dimaksud Ki Hajar. Jadi bagaimana kita tidak tabu dengan teknologi, tidak tabu dengan kemajuan Barat, ya itu katakanlah ke Barat atau katakanlah dari pihak-pihak Asia yang memang bukan dari negeri kita harus mengakui itu. Tetapi kita bisa menyerap itu, memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan. Saya kira ini endingnya Ki Tekno ya. Terima kasih. Kita bisa melanjutkan di sesi berikutnya. Sangat menarik sekali kita menggali lagi tentang fungsi-fungsi pendidikan kesenian yang melandasi pendidikan. Saya kira itu. Ya, salam bahagia. Salam bahagia.